saya mau mengembalikan. Akhirnya viral dan saya tahu ternyata harga jam itu fantastis sekali gitu, dan itu kita juga sempat kaget, sempat syok gitu kan. 1 kali 24 jam itu ada di rumah kita pun kita nggak bisa tidur gitu, Iya, iya. karena kita, ternyata itu bukan barang hak milik kita gitu kan, itu hak milik orang gitu. Jadi saya dijembatani Oke. juga sama, Pak RT, Pak RW saya kebetulan bisa ketemu Pak Lurah, Pak Camat. Jadi kekisruhan demo kemarin, menurut saya penyebabnya banyak gitu. Pertama-tama, waktu Presiden baru dilantik, ingin berusaha menaikkan PPN kalau nggak salah ya, dari 11% menjadi 12%. Rakyat marah, kemudian dibatalkan. Setelah itu ada tanah. Tanah yang tidak dikelola akan diambil untuk negara, konon kabarnya loh ini Pak ya. Kita bilang begitu kan. Lalu dilanjutkan dengan PPATK yang akan memblokir rekening yang tidak digunakan selama 3 bulan. Gitu. Rakyat marah juga, dibatalkan juga. Lalu kenaikan gaji atau fasilitas yang akan didapat oleh anggota DPR. Kan gitu Pak? Betul. Rakyat marah lagi, ya kan? Nah, masih gonjang-ganjing, tiba-tiba ada seseorang gitu yang mengatakan, anggota DPR, yang mengatakan yang ingin membubarkan DPR itu orang yang mentalnya, ngomong gitu dia, mental paling tolol sedunia, bayangin. Kira-kira jadi marah nggak Pak dengar itu? Marah ya? Marah. Tapi kenapa? Benar nggak Pak apa yang saya katakan tadi itu? Ada beberapa penyebab sebetulnya, bukan ya, satu. itu kan bukan penyebab tiba-tiba Pak ya. Bukan, itu ya? Kumulatif Pak. Kumulatif. Dan di sana petinggi negara kita termasuk DPR kurang aware. Sense of crisis-nya mulai terkikis. Betul. Jadi mereka suka mengabaikan yang begitu-gitu. Terjadilah puncak kemarahan rakyat itu Pak. Ditambah lagi Presiden yang berkali-kali ngomong RUU akan melawan korupsi, kan gitu. Saya serahkan jiwa raga saya, nyawa saya serahkan untuk melawan korupsi gitu kan. Saya kejar koruptor sampai Antartika, gulung pasir terpencil gitu. Tetapi RUU perampasan aset sampai sekarang tidak menjadi undang-undang perampasan aset. Itu benar nggak Pak bisa memicu kemarahan rakyat? Oh iya, sudah pasti Pak, sudah pasti. Apalagi beberapa media menyebutkan undang-undang itu pernah hampir disetujui, tapi karena hanya satu pasal saja jadi batal. Iya, kalau nggak salah pasal itu nyimpennya di mana? Kalau di mana? Apa kan? Aduh, gue bilang kok masalah nyimpen aja jadi persoalan. Betul Pak ya. Terus jadi bukan prioritas lagi, ya kan? Betul. Nah itulah kira-kira yang menyebabkan kompleksitas berbagai macam persoalan menyebabkan rakyat kemarin itu turun ke jalan lah kira-kira gitu. Cuma cilakanya memang pada saat turun itu ya namanya orang rame-rame Pak ya, susah ngontrolnya kan, lalu ada terjadi pembakaran. Mosok fasilitas umum halte dibakar, itu kan sebetulnya nggak benar juga menurut saya Pak ya. Dia susah siapa kalau fasilitas umum dibakar Pak? Ya rakyat sendiri. Ya rakyat sendiri. Yang ngebangun siapa? Ya pemerintah. Pakai uang siapa? Uang rakyat juga. Jadi kan bagi-bagi lah yang susah. Di sisi lain ada juga bentuk kemarahan. Ini ada beberapa rumah anggota DPR dan 1 orang menteri dijarah Pak rumahnya Pak. Aduh itu ya kan? Kalau kita lihat berita kan ada rumahnya Eko Patrio dijarah, rumahnya Uya Kuya dijarah, rumahnya Ahmad Sahroni dijarah, satu lagi rumahnya Ibu Sri Mulyani dijarah gitu. Satu Pak yang mantan artis tuh. Mantan artis. Nafa Urba. Oh iya Nafa Urba. Dijarah juga. Dijarah juga. Nah ya itulah. Nah dalam penjarahan itu yang kita menarik nih Pak, dalam penjarahan itu satu ya kejadian di wilayah tempatnya dekat rumah Bu Sri Mulyani. Jadi dalam YouTube yang kita lihat itu ada seorang, kalau nggak salah berdua dia anak muda itu berusia 18 tahun Pak. Dia itu menemukan barang berserakan di jalan dekat rumah Bu Sri Mulyani yang dilakukan penjarahan itu. Diambil sama dia Pak.
Nah, kemudian pada malam itu dia mau kembalikan tapi takut Ya. gitu loh, karena masih rame, Ya. tidak kondusif katanya, Ya. ya kan? Betul. Kemudian si anak itu esok harinya baru mengembalikan ke kira-kira yang saya lihat di film itu penjaga yang menjaga rumah Bu Sri Mulyani, maksudnya aparat Ya. yang menjaga di rumah Bu Sri Mulyani. Ya, ini boleh saya bilang sikap anak yang masih memiliki integritas, Pak. Masih memiliki hati nurani lah. Ya. Jadi di hatinya itu masih menghargai apa yang disebut dengan nilai-nilai. Kalau bukan milik saya tidak berhak atas barang ini. Jadi dia temukan barang yang dia tidak tahu milik siapa, tapi dia tahu menduga hasil jarahan, dia ada niat mengembalikan. Dan yang di jalan tuh rumahnya Bu Sri Mulyani dekat dengan posisi penemuan barang itu, Pak. Mungkin waktu awal diambil dia nggak tahu milik barang siapa itu. Udah tahu, Kak? Udah tahu, ya? Kira-kira tahu, makanya malam itu dia mengembalikan. Gitu. Tapi karena dinilai orang itu, anak itu tidak kondusif suasananya, dia takut gitu. Nah, besok harinya baru ketemu sama Pak Polisi yang menjaga aparat yang menjaga kondisinya gitu. Oke. Jadi memang masih ada ya Pak, menurut saya orang-orang yang baik di negeri ini. Kayaknya sih generasi Z Pak ya, karena usianya 18 tahun ya Pak. Generasi Z. Jadi memang generasi Z itu memang kayaknya sih menurut saya itu letak harapan kita di generasi Z ini. Betul Pak. Nggak mungkin ke baby boomer kan udah mati semua. Oh iya, tua-tua baby boomer Pak. Jadi generasi Z yang usia-usia 18 tahun ke atas itu sampai umur-umur 35 gitulah katakanlah, atau 30-an gitu Pak ya. Menurut saya itu harapannya memang ada di usia-usia itu. Iya Pak, benar Pak. Iya kan? Nah ini ada lagi Pak. Ini sehubungan dengan penjarahan yang dilakukan oleh publik di rumahnya Ahmad Saroni itu loh, anggota DPR yang mengatakan orang yang ingin membubarkan DPR itu orang tolol sedunia itu. Si anak ini mungkin ya Pak ya, mungkin ya lapor ke bapak ibunya dong, habis ngambil jam tangan merek apa itu ya. Berarti dia ikut masuk ke rumah ya? Kayaknya ikut masuk. Konon kabarnya menurut berita jam tangan itu harganya berkisar lebih 11 miliar. Waduh. Satu jam tangan bro 11 miliar. Cuma dipakai tangan gitu. Mungkin dia ngomong sama bapak ibunya, kemudian bapak ibunya, wah ini nggak bener nih kamu ngambil barang milik orang gitu. Karena bapak ibunya itu lapor ke Pak RT, Pak RW gitu Pak. Lalu Pak RT, Pak RW itu mendatangi rumahnya si anak ini, keluarga anak ini. Dengan terjadi pertemuan antara Pak RT, Pak RW di rumah bapak ibu saat anaknya itu. Ibunya menyerahkan jam tangan itu Pak ke pihak apa? Pak RT, Pak RW gitu. Iya, jadi setelah mau maghrib itu, setelah saya tanya, kakak menemukan apa? Coba tolong cerita gitu kan, Ceritanya dia ya Mas, maksudnya anak remaja pada umumnya, dia cerita, Bun, saya kesana sama teman-teman lagi main setelah main bola gitu kan, hanya asasnya memang ikut-ikutan gitu, ngelihat keramaian yang banyak, pengen tahu seperti apa, seperti pada umumnya anak-anak. Jadi pada saat itu dia cerita, karena yang bisa dilihat dari video juga yang beredar, banyak sekali warga sekitar akhirnya yang datang demo dan akhirnya terjadi penjarahan. Itu yang kita nggak habis pikir juga pada saat itu, akhirnya terjadi penjarahan dan banyak sekali beberapa masa juga bisa dilihat dari video yang beredar ya Mas Imron, itu ngambil barangnya Pak Sahroni itu bukan 1 atau 2 barang saja gitu yang mereka dapat, bisa mereka ambil seperti itu kan. Nah kebetulan itu dia cerita waktu itu Bun, ada cowok gitu, bapak-bapak atau apa saya lupa juga, dia cerita, maksudnya dia bilang kronologinya kalau saya dia ngambil beberapa barang dan itu barang itu terjatuh dan dia ambil aja. Waktu itu dia menemukan tasbih dan jam tangan itu. Dan dia juga nggak akan tahu kalau ternyata beritanya dia itu akan viral kemana-mana dan sampai seheboh ini seperti itu. Iya Bu Yuni, hingga akhirnya dikembalikan itu setelah berapa lama Bu, dan alasannya apa sih Bu hingga akhirnya memutuskan untuk mengembalikan jam tersebut? Setelah saya tahu anak saya menemukan jam itu, saya dapat notifikasi dari teman-teman kalau anak saya viral. Nah, sebelum
sebelum orang-orang mungkin berprasangka karena viral nih dan akan dikembalikan, tidak sebelumnya Mas. Memang sebelum viral itu saya konfirmasi RT, saya minta koordinasi juga sama RW, saya mau mengembalikan. Akhirnya viral dan saya tahu ternyata harga jam itu fantastis sekali gitu, dan itu kita juga sempat kaget, sempat shock gitu kan. 1 kali 24 jam itu ada di rumah kita pun kita nggak bisa tidur gitu. Karena kita ternyata itu bukan barang hak milik kita gitu kan, itu hak milik orang gitu. Jadi saya dijembatani juga sama Pak RT, Pak RW, saya kebetulan bisa ketemu Pak Lurah, Pak Camat. Ibunya juga mengatakan ini bukan barang milik kita, gitu loh Pak. Jadi mesti dikembalikan, gitu loh. Nah ini apa ya, kejadian keresahan masyarakat yang sudah yang katakanlah mengambil barang milik orang, kemudian dia ragu-ragu ini benar apa tidak, melaporkan kepada Pak RW, Pak RT, itu menurut Bapak gimana Pak? Nah, itu satu langkah yang baik Pak. Artinya orang tua si anak ini, saya kagum lihat orang tuanya. Iya ya. Setelah diberikan oleh anaknya ke dia, itu dia merasa bukan haknya, dia lapor ke pihak RT RW dan oleh ketua RT dan Pak RW-nya datang untuk nantinya mengembalikan itu kepada yang punya. Ya kan gitu Pak. Ini kan suatu langkah baik, ternyata masih ada juga orang tua yang mendidik ayahnya dengan baik. Jadi cara berpikir orang tua ini pun baik. Iya. Jadi masalah integritas itu di bangsa ini kelihatannya masih ada Pak ya? Masih Pak, masih ada. Ini menurut saya pribadi ini memberikan harapan loh Pak ke depan bahwa Indonesia ini memang masih bisa dibenahi dengan baik. Betul. Karena masih ada orang yang berperilaku seperti itu. Ini kan sebetulnya kalau petinggi negara ini melihat nih, dan ini Pak, ini pukulan berat buat mereka. Iya. Anak sekecil itu aja tidak mau mengambil yang bukan haknya. Dan keluarga sederhana loh Pak. Iya, keluarga sederhana tidak mau mengambil barang yang bukan miliknya. Gitu kan Pak ya? Betul. Jadi kita mesti appreciate Pak orang-orang seperti ini. Sekali, Pak, ya. Dan ini memberikan harapan baru pada Indonesia. Indonesia masih banyak harapan dan harapannya cukup tinggi.